Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang komunikasi massa dengan media yang saya pilih, media online. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya Wiliardi Kevin Fiala dengan NIM 2003 050154 kelas D1 semester 1 program studi ilmu komunikasi Fakultas Fisip Universitas Nusa Tenggara Kupang. Analisis media massa atau berita media online berdasarkan komponen komunikasi massa. Yang pertama, sumber atau komunikator massa. Berita media online adalah media yang proses penyebarannya, informasinya dilakukan dengan menggunakan teknologi online atau penyampaiannya disampaikan via sosial media atau suatu website berita. Yang kedua, pesan atau isi media. Pada umumnya, isi yang terpenting dalam terbitan berita media online antara lain berita, tajuk, rencana, artikel, pojok, surat pembaca, karikatur. Ditemui pula kolom-kolom iklan dengan berbagai ukuran di halaman tertentu. Yang ketiga, proses. A. Media online yang sebagai media interaktif juga dapat berfungsi yang menyediakan berbagai informasi dalamnya termasuk berita. B. Keberadaan internet di tengah masyarakat saat ini dimanfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dengan jangkauan dan kapasitas yang jauh lebih efektif. C. Pengetahuan yang memadai dan kemudahan mengaksesnya membuat masyarakat kini mulai mengonsumsi informasi sehari-hari melalui internet. Yang keempat, gangguan atau noise. Yang pertama, informasi yang dimuat tak selalu akurat dan kurang komplit sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, penggunaan seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport dan koneksi internet yang stabil. Penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata. Yang kelima, kalayak atau komunikan. Kalayak atau komunikan dalam suatu berita media online biasanya diakses oleh masyarakat pengguna sosial media, di mana menurut mereka lebih mudah mendapatkan informasi yang dipublis secara online karena pada era modern seperti ini, sosial media memberikan akses yang lebih mudah dan efisien, sehingga dari setiap kalangan masyarakat menyambut baik setiap akses dan yang disediakan. Yang keenam, dampak media. Dampak pada berita yang dimuat di media online lebih berpengaruh pada masyarakat di era modern karena keseharian masyarakat yang tidak pernah lepas dari barang elektronik, sosial media dan juga teknologi-teknologi lainnya yang menyebabkan kehidupan masyarakat terlihat lebih cepat, mudah dan instan untuk menerima informasi ataupun berita. Yang ketujuh, umpan balik. Respon dari masyarakat yang menerima berita melalui media online sendiri berbeda-beda. Ada yang pro dan ada yang pula kontra. Yang pro biasa mereka cenderung langsung tanpa mempertimbangkan berita yang dipublis tersebut. Sedangkan yang kontra lebih cenderung mempertimbangkan atau memfilter berita yang dipublis tersebut sebelum mereka mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang tertera dalam media online tersebut. Bahaya kebebasan tanpa batas. Di saat dunia butuh kerjasama seluruh umat manusia untuk menghadapi ekspansi virus corona, bibit-bibit perpecahan dan perseteruan justru mengemuka. Kebebasan tanpa batas dan fanatisme yang kebablasan menghadirkan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Bibit-bibit perpecahan dan perseteruan itulah yang belum lama ini ditebar di Prancis. Pemicunya ialah ketika seorang guru di Paris bernama Samuel Paty menunjukkan kartun Nabi Muhammad di majalah Charlie Hebdo kepada murid-muridnya untuk memberikan pemahaman mengenai kebebasan berpendapat sebagai hak dasar warga negara Prancis. Di ladang penyamaian, perpecahan dan perseteruan yang dipantik Paty tumbuh subur, bahkan lantas merambah ke mana-mana.
menembus lintas negara. Pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menekan pada perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi di negaranya ibarat bensin disiramkan ke api. Ketika kemarahan dilampiaskan dengan membunuh sang guru, disitulah fanatisme kebablasan yang berbicara. Dengan alasan apapun, menghilangkan nyawa manusia adalah perebutan tercela. Menista keyakinan orang lain di atas nama kebebasan berpendapat jelas berbahaya. Namun mengedepankan kekerasan, apalagi merampas hak hidup orang lain karena fanatisme agama juga berbahaya. Jokowi benar ketika dia mengutuk aksi kekerasan yang mengakibatkan sejumlah orang di Prancis tewas. Apapun dialihnya, kekerasan tidak dapat dibenarkan. Menjawab penistaan dengan kekerasan hanya akan melahirkan penistaan-penistaan lain. Ia akan menjadi lingkaran setan yang entah kapan bisa terselesaikan. Unsur hierarki yang berpengaruh. Dari kelima unsur hierarki dalam influence in the hierarchical model, yaitu individual level, rutinitas media, organisasi level, ekstra media, dan ideologi level. Unsur yang paling berpengaruh dan yang paling mendasar dalam berita bahaya kebebasan tanpa batas. Jadi, tidak ada realitas sejati yang tertampilkan di media massa. Yang ada ialah suatu realitas konstruksi yang ditampilkan dalam sebuah media melalui berbagai proses pengkonstruksian. Yang pertama, terjadi meeting atau pertemuan di ruang redaksi ketika mereka mulai berunding memilih target liputan. Yang kedua, dilanjutkan dengan individual level yang ada di lapangan yang mengambil data, fakta, dan opini apa yang akan diambil. Yang ketiga, organisasi level atau redaktur yang akan dipengaruhi oleh ekstra media yang mendalami apa yang menjadi fokus dari berita atau liputan yang kemudian dikaitkan dengan ideologi level yang mengikuti isi berita atau liputan tersebut. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.